Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dan metode penyelesaiannya. Oke, baik. Sebelumnya coba kita pahami dulu terkait persamaan linear. Jadi persamaan linear itu merupakan suatu persamaan aljabar yang tiap sukunya itu mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Kemudian disebut linear karena variabel tunggalnya itu berpangkat 1. Serta kalau digambarkan dalam bidang kartesius itu akan membentuk suatu garis lurus. Nah, itu disebut sebagai persamaan linear. Nah, contohnya seperti yang biasa kita kenal, seperti x plus 2y sama dengan 3. Seperti itu. Secara umum dapat dituliskan ax plus by sama dengan c, di mana x dan y-nya adalah suatu variabel dan a, b, c-nya bernilai konstan. Selanjutnya, kalau sudah kita kenal apa itu persamaan linear, maka persamaan linear n variabel itu yang seperti apa? Ini diberikan contoh yang mudah terlebih dahulu. Kalau persamaan linear dua variabel artinya terdiri dari dua variabel. Misalkan di sini variabel x dan y atau x1 dan x2. Kemudian kalau tiga variabel ya berarti misalkan di sini x1, x2 dan x3. 4 variabel ya berarti x1, x2, x3, x4. Atau ini pemisahannya bisa terserah ya, tidak harus x. Boleh p, q, r, s dan seterusnya. Intinya suatu variabel yang belum diketahui nilainya. Kemudian kalau n variabel berarti banyaknya variabel atau yang belum diketahui nilainya itu sebanyak n. Seperti itu. Dimana nilai koefisiennya ya A1, A2, A3 yaitu bernilai konstan. Nah, kalau tadi definisi dari persamaan linear, kemudian kita mengetahui persamaan linear n variabel, sekarang apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear? Jadi sistem persamaan linear ini terdiri dari dua atau lebih persamaan linear. Kalau satu persamaan linear, maka tidak disebut sebagai sistem persamaan linear. Jadi misalkan di sini saya berikan ada sebanyak m persamaan linear, ya, dengan sebanyak n variabel. Seperti itu. Atau bentuk ini, bentuk aljabar ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks. Jadi koefisien-koefisiennya ini menjadi suatu matriks yang kita sebut sebagai matriks A. Kemudian untuk variabelnya kita sebut sebagai matriks X yang dia membentuk matriks kolom. Kemudian K, suatu konstanta, itu membentuk suatu matriks kolom juga. Jadi ini perkalian suatu matriks A ukuran M kali N dikalikan dengan matriks X ukuran N kali 1, maka akan menghasilkan matriks konstanta berukuran M kali 1. Ini tetap memenuhi konsep perkalian pada matriks ya. Seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai variabel x1 hingga ke xn, maka ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Kalau sistem persamaan linear itu terdiri dari dua variabel, maka bisa kita gunakan metode eliminasi substitusi yang sudah kita kenal dari tingkat SMP mungkin ya. Kemudian kalau misalkan variabelnya itu lebih dari dua, maka bisa gunakan salah satu metode berikut. Jadi ada metode aturan Cramer, ada metode inverse matrix, ada metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengenalkannya operasi baris elementer atau OBE. Contoh, diberikan suatu sistem persamaan linear dua variabel, kita diminta untuk menentukan nilai x1 dan x2-nya. Nah, bentuk seperti ini sudah biasa kita kenal ya, mudah sekali bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi substitusi. Ya, jadi kalau bisa kita review dari sistem persamaan linear ini, misalkan terlebih dahulu kita akan menentukan nilai dari x1, maka nilai x2 kita samakan koefisiennya agar bisa saling menghabiskan, seperti itu ya, agar bisa saling mengurangkan. Nah, untuk soal ini, untuk persamaan yang pertama kita kalikan 2, persamaan yang kedua kita kalikan 1. Jadi kita peroleh hasilnya seperti ini ya.
Sehingga kalau kita tambahkan antara persamaan 1 dengan persamaan 2, kita tambahkan, kita peroleh 10x1, kemudian 2x2 ditambah negatif 2x2, ini hasilnya 0. Kemudian 22 ditambah 22 ditambah 8, hasilnya sama dengan 30. Maka kita peroleh x1 nya sama dengan 3. Kalau sudah diperoleh x1 nya sama dengan 3, bisa kita tentukan x2 nya ya. Berarti boleh disubstitusi ke persamaan 1 atau ke persamaan 2, maka diperolehlah x2 nya. Jadi di sini kita peroleh x2 nya sama dengan 2. Oke, perlu diperhatikan di sini 3.3 artinya di sini perkalian ya. 3 kali 3. Ini maksud saya adalah perkalian 3 kali 3. Oke, baik. Itu contoh sederhananya. Jadi ini bisa diselesaikan menggunakan metode eliminasi substitusi. Cara kedua bisa kita selesaikan menggunakan inverse matrix. Oke, perlu kita ingat bahwa kalau misalkan kita punya suatu sistem persamaan linier AX sama dengan B, maka untuk mencari nilai X-nya bisa kita kalikan masing-masing ruas dengan inverse dari matriks A. Kita sesuaikan posisinya seperti itu. Jadi kalau misalkan perkalian A inverse-nya ada di sebelah kiri, maka di yang B pun dikalikan sebelah kirinya juga seperti itu. Maka kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan inverse dari matriks A dikalikan matriks B. Nah, inverse sendiri bagaimana? Inverse sendiri itu diperoleh dengan cara adjoin dibagi determinannya. Ya, seperti yang sudah disebutkan di materi determinan, bahwa suatu matriks itu memiliki inverse jika nilai determinannya tidak sama dengan 0 atau non singular. Oke, dari soal yang tadi kita peroleh bentuk matriksnya seperti ini ya. 3, 1, 4, min 2. Oke, maka sesuai dengan konsep ini kita peroleh nilai X1, X2 nya itu dari perkalian inverse matriks ini dengan matriks 11, 8 itu ya. Nah, bisa kita selesaikan. Determinannya dari matriks ini mudahnya adalah 3 kali negatif 2 dikurangi 4 kali 1. Maka bentuknya seperti ini. Kemudian dikalikan dengan adjoinnya. Adjoinnya ini singkatnya bisa kita peroleh dengan cara diagonal dari matriks ini kita ubah posisinya seperti itu. Jadi kalau 3 ini min 2, maka kita ubah jadi min 2 dan 3. Kemudian untuk yang sebelah ini 41, dia posisinya tetap, akan tetapi masing-masing elemen ini dikalikan dengan negatif 1, maka diperoleh seperti ini. Nah, ini gampangannya seperti ini. Untuk penjelasan kenapa diperoleh bentuk singkat seperti ini, nanti akan saya upload di video yang lain ya. Nah, kemudian tinggal kita sederhanakan bentuknya seperti ini. Kita kalikan konstanta dengan matriks, atau matriks dengan matriks ini, matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 1, kita peroleh matriks 2 kali 1. Ini ya, perkalian matriks. Kemudian kita peroleh hasilnya sama dengan ini. Dan hasil ini sama dengan saat diperoleh menggunakan eliminasi substitusi. Jadi cara apapun yang digunakan dapat menyelesaikan sistem persamaan linearnya. Seperti itu. Kemudian untuk metode penyelesaian sistem persamaan linear yang lebih dari 2 variabel, atau katakanlah n variabel. Coba kita bahas dulu terkait metode aturan Cramer. Ini seperti apa? Jadi misalkan nilai dari variabel x yang akan kita cari, misalkan di sini xj, j-nya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau menggunakan aturan Cramer, caranya adalah seperti ini. Jadi misalkan x1, nilai dari variabel x1 diperoleh dari determinan matriks A1 dibagi determinan matriks A. Begitupun untuk x2. Berarti determinan matriks A2 dibagi determinan dari matriks A, dan seterusnya.
Nah, matriks AJ sendiri itu apa? Jadi matriks AJ itu adalah suatu matriks yang nilai dari kolom ke J-nya diganti dengan nilai XJ. Misalkan di sini saya punya soal tentukan nilai X1, X2, X3 dari sistem persamaan linear ini dengan menggunakan aturan Cramer. Maka penyelesaiannya yang pertama yaitu kita bentuk dulu matriksnya dari sistem persamaan linear tersebut. Ya, jadi di sini kan 3x1 ditambah x2, x3-nya tidak ada, artinya koefisien dari x3 adalah 0. Seperti itu ya. Nah, berarti kita peroleh matriks A-nya adalah 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2. Maka untuk selanjutnya kita akan menentukan determinan dari matriks AJ. Untuk langkah yang pertama yaitu kita akan menentukan nilai dari determinan matriks A. Jadi determinan dari matriks A itu kita peroleh sama dengan negatif 1. Nah, nilai ini nanti kita cek di contoh 2 ya. Kemudian akan kita tentukan juga determinan dari matriks A1. Nah, bagaimana caranya? Jadi dari matriks A ini itu kita ganti kolom satunya dengan nilai K. Nah, maka kita peroleh seperti ini bentuknya. Nah, matriks ini kita akan tentukan determinannya. Sesuai dengan konsep determinan di video sebelumnya, bisa kita gunakan cara Laplace atau cara Sarus, karena ini masih ordo 3 ya, jadi bisa cara Sarus. Oke. Untuk contohnya di sini coba saya gunakan cara Laplace. Jadi saya tentukan ekspansinya. Saya pilih baris 1. Jadi 2 min 1 0. Kemudian saya tentukan minornya. Ya, jadi kalau di sini kita ambil elemen baris 1 kolom 1, maka akan kita tutup baris 1 dan kolom 1-nya, kita peroleh minornya adalah ini, dan seterusnya. Nah, jika lupa bisa dilihat di video tentang determinan ya. Nah, kemudian kita tentukan determinan dari matriks ini, kita peroleh hasilnya seperti ini. Ya, tinggal kita sederhanakan sehingga kita peroleh determinan dari matriks A1 sama dengan negatif 7. Kemudian kalau sudah, baru kita tentukan determinan dari matriks A2. Caranya sama. Jadi dari matriks A ini kita ganti kolom keduanya dengan nilai konstanta. Seperti ini. Jadi untuk kolom pertama dan kolom ketiga tetap seperti matriks A. Kemudian kita selesaikan, maka kita peroleh nilainya adalah 19. Kalau sudah selesai, kita tentukan determinan dari matriks A3. Ya, caranya sama seperti tadi. Jadi kita ganti kolom ketiga dengan nilai K. Kita peroleh sama dengan 21. Kalau sudah ketemu determinan dari matriks A, determinan dari matriks A1, A2, dan A3, nah, baru bisa kita peroleh nilai X1-nya adalah seperti ini. Determinan dari matriks A1 dibagi dengan determinan matriks A, kita peroleh nilainya sama dengan 7. X3-nya kita peroleh negatif 21. Nah, nilai dari variabel X1, X2, X3 ini coba kita bandingkan dengan metode inverse dan metode Gauss-Jordan ya. Apakah sama atau beda?